Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5576. Melihat apa yang disebut wanita tertua yang cukup sopan ini, Harvey York tersenyum dan berkata, "Kamu sekarat, kan?" Mendengar ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Wanita tertua memandang Harvey York dengan ekspresi bingung. Adapun pria berjas lainnya, mereka semua menghadapi musuh dalam sekejap. Dan banyak dari mereka bahkan mengulurkan tangan kanan ke pinggang. Jelas, jika mereka tidak setuju, mereka harus mengeluarkan senjata api mereka. Bajingan, beraninya kamu mengutuk wanita tertua kami. Alex Kal adalah orang pertama yang bergegas. Dengan gerakan memukul dahi Harvey York dengan satu tembakan. Harvey York mengabaikan Alex Kal, tetapi memandang gadis itu dan berkata dengan ringan, "Kamu memiliki aroma di tubuhmu. Polos seperti aroma bunga. Tetapi pada saat yang sama memiliki sedikit rasa manis. Ini bukan parfum. Itu getah tanaman. Tanaman ini disebut rumput pelacak. Selama sedikit jusnya menetes ke tubuh Anda, maka Anda akan memiliki bau ini di tubuh Anda setidaknya selama 10 hari setengah bulan. Dan para pembunuh dan pemburu berpengalaman dapat mencium bau ini dan menemukan di mana Anda adalah. Benda ini awalnya digunakan untuk melacak mangsa di luar perbatasanmu. Tapi di era ini, penggunaan benda ini pada dasarnya membunuh orang." "Benarkah?" Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Alex Kal tenggelam. Dan dia berkata, "Wah, kamu hanya penduduk asli Central Plains. Apakah kamu masih mengerti rumput pelacak di luar benteng kita? Aku memberitahumu. Jangan sombong di depan kami orang luar. Tak berarti. Apakah kamu tahu siapa wanita tertua kita? Dia milik suku Gajah Emas dari klan Serigala di luar yang agung dinding." Karena itu, Alex Kal ini tiba-tiba menyadari sesuatu. Dan dia dengan cepat diam. "Ngomong-ngomong, jangan mengobrol di sini. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu." Sambil berbicara, Alex Kal dengan ceroboh mengeluarkan senjata api dari pinggangnya. Dan kemudian membuka asuransi secara langsung. Ingin meletakkan senjata api di dahi Harvey York. Retakan. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Alex Kal. Dia tidak terlalu tertarik pada pria agresif ini. Pada saat ini, Harvey York baru saja menginjak kaki kanannya ketika dia mendengar suara yang tajam. Lantai kayu ruang tunggu VIP hancur. Dan sepotong kayu terbang langsung dan mengenai lubang mati rasa di tangan kanan Alex Kal. Alex Kal berteriak. Dan senjata api di tangannya keluar. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, senjata api itu sudah jatuh ke tangan Harvey York. Harvey York dengan santai membuka pengaman senjata api, lalu meletakkannya di dahi Alex Kal. Dan berkata dengan ringan, "Coba tebak, apakah aku berani menarik pelatuknya sekarang?" Adegan ini langsung mengejutkan penonton. Ekspresi Alex Kal bahkan lebih sulit dilihat. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa keterampilan Harvey York begitu menakutkan. Namun setelah wajah jelek itu tergantikan dengan sentuhan kehikmatan dan kekaguman. Di klan serigala di luar tembok besar, yang paling dihormati adalah yang kuat. Selama Anda cukup kuat, Anda bisa mendapatkan cukup sopan santun. Pada saat ini, Alex Kal secara naluriah menyesali mengapa dia berkicau di depan Harvey York. Pria berjas lainnya secara naluriah melangkah maju dan mengeluarkan senjata api mereka untuk melindungi keselamatan wanita muda itu. "Kembalilah padaku." Pada saat ini, wanita tertua berbicara dengan lembut. "Itu adalah kesalahan kami pada awalnya. Kamu masih di sini berteriak dan membunuh
Apakah kamu akan membuang semua wajahku? Mendengar ini, lebih dari selusin pria berjas menurunkan senjata mereka dengan ragu-ragu. Bab 5577. Melihat wanita tertua ini bersikap sangat sopan, Harvey York bertepuk tangan, melemparkan senjata api di tangannya ke Alex Kal, dan kemudian berkata dengan ringan, "Lain kali, biarkan aku melihat Anda menggertak pria dan wanita, maka saya akan membunuh Anda." Anda, mendengar kata-kata Harvey York, Alex Kal hanya merasa merinding. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Harvey York itu benar. Kakak ini, jangan salahkan orang-orang berikut. Memang benar aku telah menemui banyak hal baru-baru ini. Itulah mengapa mereka semua adalah tentara, busur dan ular. Wanita tertua tersenyum meminta maaf pada Harvey York. Catherine Zambrano meminta maaf padamu, nona yang sangat sopan. Harvey York menatap Catherine Zambrano dalam-dalam. Orang-orangmu belum beristirahat dengan baik baru-baru ini. Hati mereka penuh dengan api. Dan wajar jika emosi mereka meledak. Catherine Zambrano tertegun sejenak dan berkata, "Saudaraku, bagaimana Anda tahu bahwa mereka belum beristirahat dengan baik akhir-akhir ini?" Harvey York berkata dengan ringan, "Baumu seperti rumput yang menguntit, yang berarti seseorang ingin membunuhmu baru-baru ini." Dan pria itu ahli dalam melacak dan membunuh orang. Dia seharusnya muncul beberapa kali, tetapi setiap kali dia tidak membunuhnya. Cedera salah satu dari kalian, atau hancurkan alat transportasi kalian. Setiap kali terdengar keras, meskipun itu tidak banyak merugikanmu. Tetapi untuk berjaga-jaga terhadap orang ini, orang-orangmu selalu dalam keadaan panik. Dan tentu saja mereka tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Wajah Catherine Zambrano menjadi pucat. Sementara Alex Kal dan yang lainnya kehilangan suara. "Bagaimana kamu tahu?" Harvey York berkata ringan. "Kenapa kamu tidak tahu? Ini hanya permainan kucing dan tikus. Orang yang menginginkan hidupmu tidak ingin membunuhmu sekaligus. Tapi aku ingin kamu dalam keadaan panik, disiksa dan kehilangan semua keberanianmu. Dan bahkan dipaksa untuk bunuh diri. Saya hanya bisa mengatakan, ini cara yang bagus." Mendengar penjelasan Harvey York, ekspresi Catherine Zambrano dan yang lainnya sedikit berubah. Dan sulit untuk melihat ekstremnya. Karena kata-kata Harvey York jelas. Tetapi mereka mengungkapkan situasi mereka akhir-akhir ini. Catherine Zambrano berkata dengan hati-hati, "Saudaraku, karena Anda tahu ini, apakah ada cara Anda dapat membantu kami melacaknya ke belakang? Temukan orang itu. Ada jalan," kata Harvey York ringan. "Tapi aku tidak punya waktu." Mendengar kata-kata Harvey York, seorang pria tampan berjas tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah maju pada saat ini, menatap Harvey York dengan ekspresi dingin. "Catherine, jangan lihat kata-kata lurus pria ini. Mungkin dia hanya menebak. Bahkan, kemungkinan besar dia adalah orang yang dikirim oleh si pembunuh. Kalau tidak, bagaimana orang biasa bisa begitu tenang dari awal hingga akhir? Dan mengatakannya di depan kita seolah-olah itu benar." Harvey York melirik pemuda berjas itu. Lalu berkata ringan, "Pikirkan apa yang Anda suka. Selama kamu tidak mengganggu istirahatku." Meskipun Harvey York dapat melihat bahwa situasi Catherine Zambrano mengkhawatirkan, dia benar-benar tidak punya waktu untuk mencampuri urusan seperti ini sekarang. "Edward Yesit, kamu tidak berhak berbicara di sini." Catherine Zambrano memelototi pemuda itu dengan sengit. Lalu dia berkata dengan hati-hati, "Aku tidak tahu apa nama saudaramu." Harvey York. Harvey York berbicara dengan ringan. "Kalau begitu, saudara, bisakah kamu membantu kami menemukan orang itu? Selama orang dapat ditemukan, kami bersedia membayar berapapun harganya." Harvey York menghela nafas dan berkata,
Aku benar-benar tidak punya waktu. Aku akan terbang sebentar lagi. Bab 5578. Saudara York, karena Anda berada di ruang VIP ini, Anda harus naik pesawat khusus untuk pergi keluar tembok besar di pagi hari. Catherine Zambrano tersenyum sedikit pada saat ini. Kalau begitu kita berada di penerbangan yang sama. Kamu tidak mau membantuku. Bagaimana jika orang yang mengejarku membunuhku pesawat? Jika dia datang untuk membunuh dengan senjata api. Jika sesuatu terjadi pada pesawat, semua orang akan berada dalam masalah. Jadi, bahkan jika itu untuk keselamatan perjalananmu sendiri, tidak apa-apa untuk membantu kami, kan? Tentu saja. Aku tidak akan membiarkanmu, Saudara York, menembak tanpa alasan. Karena itu, Catherine Zambrano tersenyum. Harvey York menghela nafas. Dia benar-benar tidak ingin mencampuri urusannya sendiri. Tapi apa yang dikatakan Catherine Zambrano saat ini bukannya tidak masuk akal. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa si pembunuh akan melakukannya di pesawat. Jika Catherine Zambrano terbang bersamanya, maka saya khawatir dia harus mengurus nostalgia ini. Memikirkan hal ini, Harvey York menghela nafas dan berkata, saya tidak punya waktu untuk membantu Anda menemukan si pembunuh. Namun, saya dapat membantu Anda menghapus aroma rumput pelacak dari tubuh Anda. Dalam hal ini, akan sulit bagi si pembunuh untuk melacakmu. Catherine Zambrano sangat gembira dan berkata, lalu bagaimana saya harus bekerja sama? Apakah saya perlu menyiapkan sesuatu? Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu menyiapkan apapun, tetapi kamu harus ikut denganku. Saat berbicara, Harvey York menunjuk ke kamar kecil di ruang VIP. Melihat tindakan Harvey York, Catherine Zambrano tersipu, tetapi masih menggigit giginya dan berkata, oke. Lancang. Edward Yesit melompat keluar lagi dan meraung ke Harvey York. Wah, kamu pikir kamu bawang yang mana? Kamu benar-benar ingin wanita tertua kami pergi ke kamar mandi sendirian denganmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Hanya patah hati. Harvey York mengangkat bahu dan berkata ringan. Apakah cinta akan pergi? Dan jangan mengancamku dengan penerbangan. Meskipun saya benar-benar terburu-buru. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya dapat mengubah tiket saya dan pergi ke kota lain untuk transit. Edward Yesit. Mundur. Ekspresi Catherine Zambrano tenggelam. Dan dia mendengus. Kemudian dia memandang Harvey York dengan serius dan berkata, Saudara York, kalau begitu aku akan masuk bersamamu. Melihat ekspresi serius Catherine Zambrano, Harvey York cukup terkejut. Secara umum, gadis-gadis muda seusia ini, bahkan jika mereka memiliki latar belakang dan licik, ini memiliki intinya sendiri pada beberapa hal. Pada saat ini, dia berkata setengah bercanda untuk pergi ke kamar mandi. Tapi dia sebenarnya sepakat. Hanya dapat dikatakan bahwa gadis ini memiliki keberanian dan keberanian. Memikirkan hal ini, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Catherine Zambrano tersipu dan mengikuti Harvey York masuk. Segera, pintu kamar mandi ditutup. Dan hanya Harvey York dan Catherine Zambrano yang berada di kompartemen sempit. Harvey York memicingkan mata ke arah Catherine Zambrano. Tetapi ketika dia melihat ke atas dan ke bawah, napas Catherine Zambrano secara tidak sadar agak pendek. Setelah beberapa saat, Harvey York berkata dengan ringan, lepaskan oke. Catherine Zambrano tanpa sadar setuju. Tetapi saat berikutnya tertegun. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia meletakkan tangannya langsung di dadanya. Dengan ekspresi mesum. Harvey York geli dengan tindakannya. Dia menunjuk ke bawah lagi. Dan berkata dengan ringan. Aku memintamu untuk melepas sepatumu. Apa? Kamu punya kaki atlet?
Malu banget. Kamu memiliki kaki atlet. Catherine Zambrano sangat marah sehingga dia hampir melompat. Tetapi dia akhirnya melepas sepatunya dengan wajah memerah. Bab 5579. Kaki Catherine Zambrano bersih dan putih. Dan seperti banyak gadis kecil saat ini, mereka cukup modis dibungkus dengan sepasang sepatu kets. Dengan cara ini, tidak hanya tidak memiliki kaki atlet, tetapi dalam melepas sepatu, ada keindahan yang tak terlukiskan. Tapi Harvey York tidak repot-repot melihatnya, tetapi menunggu sampai Catherine Zambrano melepas sepasang sepatu. Dan setelah melihat lebih dekat, dia berkata dengan ringan, "Jus dari rumput pelacak ada di sol sepatumu. Seharusnya kamu tidak sengaja menginjak sesuatu sebelumnya. Jadi kamu menaikinya. Cara termudah adalah membuang sepatu dan mengubah kontrak secara langsung. Biasanya, akan sulit bagi pihak lain untuk mengetahui keberadaanmu." Catherine Zambrano sedikit terkejut dan berkata, "Sesederhana itu. Tapi kalau begitu, kenapa kita harus masuk?" Harvey York berkata dengan enteng, "Karena aku curiga orang-orang yang ingin membunuhmu ada di antara pengawalmu. Melacak rumput hanya untuk dilihat orang luar. Faktanya, pelacak menggunakan ini sebagai penutup sama sekali. Dia sendiri telah bersembunyi di sisimu. Jadi dia tahu semua yang kamu lakukan dan semua yang kamu lakukan. Hanya dalam situasi ini, ketika dia datang dan bermain sedikit demi sedikit, dia akan membunuhmu secara perlahan seperti katak yang direbus dalam air hangat. Gadis kecil, siapa yang kamu sakiti? Ketika Anda muda, orang ingin membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian." Catherine Zambrano benar-benar tercengang. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, "Jika apa yang Anda katakan itu benar, Saudara York, kalau begitu aku mungkin menebak siapa di antara pengawalku yang akan memperlakukanku seperti ini." Harvey York berkata ringan. "Edward Yesit itu." Catherine Zambrano tercengang lagi. "Bagaimana menurutmu?" Ekspresi Harvey York tenang. "Karena ketika saya mengatakan bahwa saya dapat membantu Anda menghapus aroma rumput pelacak, semua orang senang. Tetapi dia adalah satu-satunya yang memiliki kilatan kemarahan. Tapi ini juga menunjukkan bahwa dia seharusnya hanya menjadi eksekutor. Dan ada orang lain di balik layarnya. Bahwa dia coba perlahan. Dan Anda selalu bisa meminta hasilnya." Setelah berbicara, Harvey York mengabaikan Catherine Zambrano. Tetapi berbalik dan berjalan keluar dari kamar mandi. Catherine Zambrano buru-buru menyusul dan berbisik, "Saudara York, terima kasih telah membantu saya menemukan penyamaran di sekitar saya." "Terima kasih. Aku tahu kamu akan pergi keluar tembok besar kali ini. Kalau begitu, apapun yang terjadi di luar tembok besar, kamu harus memanggilku secepat mungkin. Aku pasti akan menangani urusanmu dengan benar." Selama percakapan, tanpa ragu-ragu Harvey York, Catherine Zambrano meraih ponsel Harvey York, memasukkan nomor di dalamnya, dan menelepon langsung. Melihat adegan ini, Harvey York tidak mengatakan apa-apa. "Saya benar-benar ingin pergi keluar tembok besar. Dan sampai batas tertentu, saya juga perlu untuk menyembunyikan identitas saya. Karena Catherine Zambrano ini adalah wanita tertua dari suku Gajah Emas di luar tembok besar. Pasti ada banyak energi jaringan. Mungkin ada tempat yang berguna. Bagaimanapun juga, ada banyak hal, banyak teman dan banyak jalan. Ngomong-ngomong, aku tidak membawa apa-apa saat aku keluar kali ini." Catherine Zambrano memikirkannya lagi. Saat berikutnya, dia mengeluarkan tas harta karun kecil dari lemarinya dan memasukkannya ke Harvey York. "Ini adalah hadiah yang akan saya berikan kepada ayah saya. Sekarang pinjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Dan berikan kepada Saudara York. Kakak York, jangan menolak."
Ini niat kecilku. Bab 5580. Harvey York membuka tas harta karun dan melihatnya. Tetapi melihat seukuran ibu jari lilin lebah di dalamnya. Itu tidak besar. Tetapi warnanya kuning dan tampak seperti kuning telur. Harvey York melihat sekilas bahwa benda ini seharusnya lilin Ohui yang asli. Insiden Catherine Zambrano. Dia merasa bahwa tidak hanya tidak aman untuk terus terbang, tetapi juga akan mempengaruhi jadwalnya. Dan Harvey York, yang telah tenang, juga mengerti bahwa jika dia pergi keluar tembok besar, dia mungkin diperhatikan oleh orang-orang yang peduli. Saya khawatir saya perlu mengubah identitas saya. Memikirkan hal ini, Harvey York mengirim pesan ke Alexa Joyner. Setengah jam kemudian, Alexa Joyner menelepon. Tuan Muda York, saya meminta teman saya untuk mengatur ulang identitas Anda di luar tembok besar. Kamu adalah mahasiswa miskin dari Jinling yang pergi untuk bergabung dengan kerabat di luar tembok besar. Anda harus mengambil kursi kelas 2 di rel kecepatan tinggi. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dia naik taksi langsung ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Dan kemudian naik kereta api berkecepatan tinggi yang diatur oleh Alexa Joyner. Dalam perjalanan, Alexa Joyner mengirim beberapa pesan yang menggambarkan identitas Harvey York. Identitas yang dia atur untuk Harvey York benar dan salah. Karena memang ada orang seperti itu di Jinling. Tetapi pemuda ini meninggal secara tak terduga karena penyakit serius. Harvey York diatur untuk memiliki identitas ini. Dan dia tidak khawatir akan terungkap. Yang paling penting adalah bahwa dalam keadaan seperti itu, mungkin lebih mudah baginya untuk menemukan Mandy Zimmer. Bagaimanapun, setelah semua peristiwa di Jinling, Harvey York telah menarik perhatian banyak orang. Dalam hal ini, jika dia pergi keluar benteng, mungkin itu akan mengubah bagian luar benteng menjadi tempat berkumpulnya angin dan awan. Dalam hal ini, bukan hanya Harvey York yang merasa kesal. Mandy Zimmer, mantan istri Harvey York, mungkin juga bersembunyi, sehingga Harvey York tidak dapat menemukan dirinya sendiri. 8 jam kemudian, pukul 5 sore keesokan harinya, Harvey York yang berdebu muncul di stasiun kereta api berkecepatan tinggi di luar tembok besar. Ketika dia berjalan keluar dari stasiun kereta api berkecepatan tinggi, Harvey York merasakan angin dan pasir di tempat ini. Tidak ada gedung tinggi di sekitarnya, hanya beberapa gedung rendah. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.